Iya. Gimana? Oh, enggak usah dalam bentuk clipping. Kamu klip saja biasa ya, diklip aja biasa, enggak usah di clipping. Hah? Enggak usah pakai sampul depannya kamu untuk logonya, kemudian judul percobaannya, mata pelajarannya dengan identitasmu saja. Nanti lembar paling belakang itu isi dokumentasinya kalian, foto-fotonya, ya. Ya, nanti disatukan aja jadi satu lembar seperti itu. Oke. Jadi nanti datanya yang ini ya dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk Excel. Nanti kamu copy aja supaya kamu ini tahu, enggak usah ngitung lagi maksudnya itu. Jadi enggak usah pakai kalkulator lagi untuk di Word-nya kan kamu jadi lebih gampang hasil akhirnya berapa seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Apa yang mau ditanyakan coba? Volume airnya up to you. Lebih banyak lebih bagus. Lebih stabil masalahnya ya. Nah, untuk kesalahan relatifnya, kalian tahu enggak kesalahan relatif? Rumus kesalahan relatif itu apa? Oke, Ibu kayaknya harus stop share yang ini ya. Kemudian pakai kesalahan relatif. Rumusnya apa? Kamu harus cari deltanya dulu. Jadi delta C itu sama dengan 1/n dikalikan dengan akar dari N kali sigma C pangkat 2 dikurangi sigma C dipangkatkan 2. Ini dibagi dengan N dikurang 1 ya, N-1. Nah, kemudian cari C rata-ratanya. C rata-rata itu berarti sama dengan sigma C dibagi dengan N. Jadi kalau ada 7 percobaan berarti N-nya sama dengan 7. Yang di sini berarti 7 dikurang 1 ya. Jadi percobaannya itu nanti ini yang kesimpulan akhirnya aja ya untuk yang itu kesalahan relatifnya. Oke. Nah, ya, tergantung nanti percobaanmu ada berapa orang. Jadi di sini nomor, ini Bu ambil yang terakhirnya C dengan C pangkat 2 ya. C pangkat 2. Nah, yang di sini ini berarti adalah sigma daripada C. Yang di sini berarti adalah sigma C dipangkatkan 2. Seperti itu. Ada lain yang mau ditanyakan? Format laporannya ada judul ya. Judulnya kesetaraan energi. Kemudian Romawi 1 apa? Tujuan. Romawi 2 ya, alat dan bahan. Romawi 3 apa? Langkah kerja. Langkah kerja. Oke. Kemudian Romawi 4 hasil percobaan. Hasil percobaan. Romawi 5 ya, analisis dan kesimpulan. Oke. Buat juga teori singkatnya ya. Ibu lupa, ada teori singkat. Ini judulnya kesetaraan energi ya. Kemudian ada teori singkat. Teori singkat tentang kesetaraan energi ya. Baru Romawi 1, Romawi 2 atau ini bikin Romawi 1 ya nggak apa-apa. Ini jadi 2, ini 3, ini 4, berarti ini adalah 5, ini adalah 6, boleh nggak apa-apa. Ya, pakai teori singkat. Ya, di pendahuluannya ya, teori singkatnya. Ya. Teori singkatnya. Ya, boleh langsung tuh habis judul teori singkat dulu baru ini ya nggak apa-apa ya. Jadi seperti ini aja udah. Gak ada masalah ya. Oke, teori singkatnya kan teori singkat tentang kesetaraan energi antara listrik dengan energi kalor ya. Bisa ya? Seperti itu. Ya. Jadi laporan bukan per kelompok, kerjanya yang kelompok, datanya kelompok, tapi laporannya sendiri-sendiri ya. Digabung jadi satu. Ya. Jadi nanti datanya akan sama, kesalahan relatifnya pasti akan sama. Laporannya masing-masing, jadi menurut kata-katanya masing-masing. Ya, oke ya, bisa ya. Ya, oke. Tentang ulangan hari apa lagi? Ada pertanyaan enggak? Boleh dong, kenapa?
Mana C? C kan kolor jenis. C rata-rata. Ya. Kenapa? Oh, sorry, kesalahan relatif yo. Kesalahan relatif itu sama saja dengan delta C dibagi C rata-rata dikalikan dengan 100%. Ya, itu ya. Jadi kalau nanti KR-nya itu lebih kecil daripada 4%, berarti valid. Ya. Lalu kalau kesalahan relatif lebih besar daripada 4%, dipertanyakan. Ya dipertanyakan, tanya, kenapa bisa gitu ya? Percobaanmu berarti kurang teliti. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kira-kira apa masalahnya gitu ya menurut kamu? Ya, seperti itu. Oke? Ya, ada pertanyaan lagi? 4%. Iya. Tidak ada lagi? Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan memang. Oke. Kita punya materi tentang kemagnetan udah habis loh ya. Udah selesai. Kita mau masuk bab 4. Induksi elektromagnet, ya. Tapi kan kita mau ulangan dulu kan. Mau ulangan dulu tentang kesetaraan energi ya. Coba nanti kamu coba kerjakan itu soal nomor 12 sampai 14 halaman 22. 12 sampai 14 halaman 22. Lalu nomor 4 dan nomor 5 tuh. Ya, nomor 4 dan nomor 5. Halaman 22 di folio aja. Ada yang mau dibahas supaya kalian lebih mudah mengerjakan? Silahkan dibuka. Kemudian halaman berapa, nomor berapa tadi? Halaman 22. Supaya kamu gampang ngerjainnya gitu loh. Ya. Baca coba halaman 22. Nomor berapa pertama tadi? 12 ya. Nomor 12 siapa yang mau baca? Buka buku ceteknya. Memanfaatkan waktu ya. Oke. Nomor 12 dibaca yang udah dapat. Arus listrik 1 ampere. Arus listrik berarti I ya, 1 ampere. Oke, Bril. Hambatan apa? 15 ohm. R 15 ohm. Terus besar daya listrik pemanas tersebut adalah, aduh gampang sekali. P sama dengan apa? I kuadrat R, iri ya, so isi. 13. Apa lagi yang mau baca? Kalau enggak lewat. Hambatan itu berarti R ya, 50 ohm. Oke. I 1 ampere. 1 liter berarti apa? Volume ya, 1 liter. Oke, terus suhu berarti T1 25. Oke, yang ditanyakan selama 7 menit, time 7 menit ya. T2 sama dengan berapa ya, su akhir. Oke, liter. V sama dengan 1 liter. 1 liter sama dengan berapa? 1000 mililiter. Berarti ini sama aja dengan 1000 apa? Sentimeter pangkat 3 kan? Massa jenis air itu berapa? 1 gram per sentimeter pangkat 3. Kita kan perlu massa. Siapa yang ingat rumusnya M hubungannya dengan V dan Rho? Ayo, SMP itu kelas 1. Rho sama dengan M sama dengan Rho dikalikan V, atau Rho sama dengan M per V, boleh, nggak apa-apa. Berarti ini sama dengan berapa nih? 1 gram per sentimeter pangkat 3 kali 1000 sentimeter pangkat 3 sama dengan berapa? 1000 gram. Sama dengan berapa kilo? Ya, 1 kilogram. Nah, sekarang ada R, ada I, ada
time. Maka V menggunakan rumus apa? Ada IRT. W sama dengan apa? Irit atau I kuadrat R dikalikan T. Nah, Q-nya karena ada M, ada C. Ingat C air berapa? C air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti Q-nya kita menggunakan M dikalikan C kali delta T. Maka dari sini kita perlu cari delta T sama dengan apa? Loh, salah. I kuadrat RT dibagi dengan apa? M dikalikan C. Ya. Nah, barulah delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Maka T2 sama dengan delta T ditambah dengan T1. Tuh, Ivana udah ngantuk tuh. Ya. Oke, ya yang berikutnya. Soal nomor berapa? Apa? Apa? Ya nanti kalau sempat. Ya cepetan, nomor berapa lagi? Nomor 4. Oh, 14. Ya. 14 ya dibaca. Keluarga Pak Dhani menyewa listrik PLN sebesar 500 watt. 500 watt, berarti P1 sama dengan 500 watt. Oke. Dan tegangan 110 volt. P1 sama dengan 110 volt. Oke. Jika rumah Pak Doni menggunakan lampu dengan spesifikasi 100 P lampu berarti P2 sama dengan berapa? 100 watt. 100 watt. Oke. 220 volt. V2 sama dengan 220 volt. Jumlah maksimum lampu yang dapat dipasang di rumah Pak Doni Ya, adalah. oke. Gimana coba apanya ini? Ayo, dari PLN ke masuk rumah-rumah. Nah, kalau dari PLN itu kan ada kawat yang masuk nih ya. Ada I masuk. Kemudian habis itu, apakah langsung dari sumber listriknya itu langsung masuk rumah satu-satu dengan jadi palang listriknya sendiri-sendiri masing-masing rumah? Tidak kan? Ya. Oke. Nah, ini kan biasanya seperti ini, ada lagi ini ke rumah yang lain, ke rumah yang lain. Begitupun kalau masuk di rumahnya kita. Meterannya ada berapa? 1 kan? Tapi lampunya ada berapa? Banyak kan? Nah, lampunya ini disusunnya secara seri atau paralel? Paralel. Kalau paralel berarti tegangan masing-masing kan sama. Ya, berarti ini kita memanfaatkan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan apa? Arus yang keluar dari titik percabangan. Oh, ini ada lampu, ada lampu, ada lampu. Berarti ini adalah I lampu. Ada I lampu, ada I lampu. Kebetulan lampunya semuanya sama gitu. Berarti ada daya yang masuk, ada daya yang keluar. Ada arus yang masuk, ada arus yang keluar. Maka jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau begitu kamu perlu cari I1. Di sini kamu perlu cari I2. Nah, ini kan cuma ada satu lampu, berarti nanti I1 sama dengan N dikalikan dengan I2. Maka banyaknya lampu sama dengan I1, kita bagi dengan I2. Rumusnya I sama dengan apa? Kalau ada hubungan dengan P dan V. Ingat, Pak Vicky sukanya di ruang apa? VIP kan, V dikalikan I sama dengan P kan? Ya, berarti I sama dengan apa? P per V, berarti ini P1 per V1 dibagi dengan P2 per V2. Berarti P1 V2 dibagi dengan P2 V1. So easy kan? Science itu easy and fun gitu. Iya, oke lanjut. Next. Nomor berapa lagi? 4. Oke. Sumber arus dapat memberikan daya 37. Daya itu apa? Power berapa? 37,8 watt. 37,8 watt. Oke. Yang dapat digunakan 2/3 dayanya untuk memanaskan 2.400 gram air. Berarti efisiensi sama dengan 2/3. Oke, berapa gram air? 2.400 gram. 2.400 gram. Oke. Selama 2 menit. Selama 2 menit. T sama dengan 2 menit. Menit dijadikan detik berapa? 120 skon. Terus C air sama dengan berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus T
T-nya 20 derajat Celcius. T-nya 20 derajat Celcius, berarti T1 20 derajat. Yang ditanyakan pasti T2. Iya. Udah bisa dicari ya. Sama yang tadi. Cuman ini, Q-nya ini nanti sama saja dengan eta dikalikan dengan V. Ya, eta kali V, Q-nya. Ya, berarti sama dengan apa? Efisiensi dikalikan P dikalikan dengan time. Di sini adalah MC delta T. Jadi kamu perlu cari delta T sama dengan eta P dikalikan dengan T dibagi dengan apa? M kali C. Oke, berarti T2 nanti sama dengan T1 ditambah dengan delta T. Easy ya. Oke. Loh, lah ini bukan kamu yang ngerjain, ibu yang ngerjain. 5, oke, nomor 5. Sekarang Sebuah ampermeter memiliki hambatan 0,08 ohm. R sama dengan 0,08 omega. Tiap pembagian skalanya menunjukkan kuat arus listrik 1 ampere. I sama dengan 1 ampere. Jika alat tersebut digunakan untuk mengukur kuat arus listrik 5 ampere, tentukan hambatan. Berarti ini 1, kemudian I2-nya sama dengan berapa? 5 ampere. 5 ampere. Lalu Tentukan hambatan R2-nya sama dengan berapa? Ya. Nah, dicari ini I dengan apa R2-nya sama dengan berapa. Nah, sekarang kira-kira ini, kalau I-nya naik, kira-kira hambatan dalamnya ini R-nya itu harus naik atau harus turun? Sekring itu, kamu lihat sekring itu. Ya. Ya, kalau hambatannya ini 0,08 ohm ya, 1 ampere, kalau dengan 0,08 ohm tetapi dilewati dengan arus 5 ampere, putus enggak sekringnya? Putus. Ya, akan putus. Nah, itu berarti apa? Hambatannya ini harus lebih besar. Ya. Kalian ingat rumusnya apa? R sama dengan apa? Rho L dibagi dengan A, ya. Berarti harus lebih besar R2-nya. Jadi perlu kawat yang luas penampangnya berbeda dengan di sini. Nah, ini kalau I-nya ini kan antara I dengan R itu berbanding lurus ya. Jadi boleh kamu menggunakan di sini, tunggu dulu. Berarti I1 sebentar. Dayanya sama. P itu rumusnya apa ya? P. Kalau V kan sama dengan I dikalikan R. Kemudian P itu sama dengan apa? V dikalikan I ya. Nah, terus habis itu ini boleh sama dengan apa? I kuadrat R kan? Ya, I kuadrat R ya, I kuadrat R. Oke, berarti di sini R sama saja dengan P dibagi dengan I pangkat 2. Jadi kalau R1 berarti sama dengan P1 dibagi dengan I1 kuadrat. Lalu R2 berarti sama dengan P2 dibagi dengan I2 kuadrat. Atau P-nya kan sama nih, P sama dengan P. P1 sama dengan P2. Berarti I1 kuadrat R1 sama dengan I2 kuadrat dikalikan R2. Nah, kalau mengacu dari sini berarti R2 sama dengan I1 kuadrat R1 dibagi dengan I2 kuadrat. Ya, coba cari pakai ini. Tapi tunggu dulu. Sebentar. Hambatannya. Oke, jadi ini kamu lihat halaman 18 ya. Penyelesaiannya. Untuk ampere meter masalahnya ini. Oke. Ya. Beri salam. Terima kasih.